Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma melalui channel YouTube yang gereja punya. Sebelumnya mari berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur atas semua anugerah, kasih sayang, kebaikan Tuhan yang sungguh tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bersyukur untuk nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, serta kecukupan yang Tuhan anugerahkan sampai dengan saat ini. Dan kiranya belas kasih-Mu terus menyertai langkah hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, melalui renungan ini kiranya sungguh kami dikuatkan dan diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 18 ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Tinggal satu kekuranganmu. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Melalui bacaan ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tinggal satu kekuranganmu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sikap dan perbuatan yang baik pastilah menyenangkan semua orang. Kenapa? Karena pada dasarnya semua orang suka kalau kepadanya dilakukan yang baik. Sikap dan perbuatan baik itu akan memunculkan kebahagiaan bagi siapapun. Dan sebaliknya, jikalau kebaikan kita tahan, maka orang melihat kita sebagai orang yang egois, mikirin diri sendiri, bahkan tidak sedikit menganggap bebal. Amsal 3 ayat 27 dan ayat 35, firman Tuhan tertulis, "Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Orang bijak akan memperoleh kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh." Penulis kitab Amsal mengingatkan ada hubungan antara orang bijak dan berbuat baik. Namun demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu ini saya ungkapkan supaya kita betul-betul terpanggil untuk melakukan kebaikan. Namun kita fokus pada tema tadi, tinggal satu kekuranganmu. Orang yang berlaku baik menunjukkan kebijakan yang ada pada dirinya. Kepada seorang pemimpin yang bertanya tentang bagaimana caranya untuk mendapat hidup yang kekal, dan orang itu mengatakan bahwa ia sudah melakukannya. Melakukan banyak kebaikan, melakukan hukum Taurat, tidak ada satupun yang dia lewatkan, semua dia patuhi, dia taati. Maka atas pembincangan ini Tuhan Yesus mengingatkan supaya pernyataannya perlu ditegaskan dalam sikap hidup sehari-hari, khususnya kepada orang miskin. Dalam pembacaan kita tadi, Lukas 18 ayat 22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi kekuranganmu, yaitu juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Demikian juga dengan kita pengikut Yesus. Siapakah yang lebih kita cintai, Tuhan Yesus atau kehidupan duniawi? Ini pertanyaan yang patut untuk kita ingat dan teguhkan dalam hidup kita. Karena Lukas 18 ayat 24 sampai 25 lanjutan dari bacaan kita tadi, bahwa ketika melihat bahwa ia menjadi amat sedih, seorang pemimpin tadi, berkatalah Yesus, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta
masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak mau melepaskan apa yang ada di dunia untuk mengikut Yesus, dinyatakan hidup mereka lebih sukar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dibandingkan dengan seekor unta yang akan masuk kota Yerusalem melalui gerbang lubang jarum dalam tanda petik, karena ia akan melepaskan bebannya di luar tembok untuk bisa masuk ke dalam kota. Tinggal satu itulah kekurangan pemimpin ini. Dia nyaris sempurna. Dia melakukan hukum Taurat, melakukan banyak hal. Ternyata tinggal satu, kata Yesus, tinggal satu kekurangannya, yaitu bahwa dia memiliki banyak harta, tetapi tidak terbuka hatinya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah tinggal satu juga kekurangan kita? Jika iya, maukah kita melakukannya dalam hidup kita untuk melepas semua yang duniawi dan masuk ke dalam hidup di bawah pemerintahan Allah? Jika tidak, maka marilah kita lepas satu persatu semua hal yang mengikat itu. Pastikan tidak ada hal apapun yang membuat kita sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan ini sekali lagi, apakah tinggal satu juga kekurangan kita? Jika ya, maka mari supaya kita memahami dan melakukan mempedomani itu. Tetapi kalau banyak, maka mari supaya kita mengejar ketertinggalan kita. Doa dan harapan saya secara pribadi pun sungguh memohon kepada Tuhan supaya sekurang-kurangnya tinggal satu juga kekuranganku di hadapan Tuhan. Dan doa harapan kita yang lebih jauh ialah tidak ada apapun yang menjadi kekurangan kita. Tidak ada hal apapun yang membuat kita sulit masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus menolong kita, Roh Kudus membimbing untuk memahami dan melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami mampu mempedomaninya. Kami boleh melihat apa yang masih mengikat kami, apa yang membuat hati kami masih sulit untuk memiliki atau masuk dalam kerajaan-Mu. Segala sesuatu yang membuat kami tidak mampu untuk memasuki atau masuk ke dalam kerajaan-Mu, bantu kami supaya kami singkirkan semuanya itu, sehingga tidak ada satupun lagi kekurangan kami. Sungguh kami menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan dengan mempedomani segala perintah firman-Mu. Ini doa kami, terpujilah Engkau Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.